Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saya di sini akan mempresentasikan penerapan aplikasi digital dalam mempelajari kitab kuning. Mempelajari kitab kuning atau literasi klasik Islam merupakan upaya penting bagi umat Islam untuk memahami ajaran agama secara mendalam. Namun terkadang teks-teks tersebut dapat sulit dipahami tanpa bantuan alat bantu yang tepat. Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi pemanfaatan aplikasi digital seperti Google Lens, Google Translate, dan Kamus Al-Ma'ani untuk mempermudah proses pembelajaran kitab kuning khususnya dalam bab adab puasa dari kitab Bidayatul Hidayah. Perkenalkan, nama Ali Mustafa, NIM 22811313778, kelas A36, dosen pengampu Bapak Otong Bustami LC MS MAG. Yang pertama, mencari minimal 10 kosakata yang diartikan menggunakan 3 kamus atau lebih, menggunakan Google Lens, Google Translate, dan Kamus Al-Ma'ani. Yang bagi Google Translate, Google Lens sebaiknya Kamus Al-Ma'ani mencari mengarahkan ke sangat menginginkan. Tak tasiro. Google Translate terbatas, Google Lens artinya itu terbatas, Kamus Al-Ma'ani dibatasi, terbatas, membatasi diri. Selanjutnya Atija Rota. Google Translate perdagangan, Google Lens perdagangan, Kamus Al-Ma'ani perdagangan, perniagaan, bisnis. An-Nawafili, Google Translate nawafil. Google Lens hal-hal sepele, Al-Ma'ani suatu tambahan. Kasbi, Google Translate menghasilkan, Google Lens menghasilkan, Kamus Al-Ma'ani artinya perolehan, keuntungan, hasil kemenangan. Selanjutnya ada Rojati. Google Translate nilai, Google Lens derajat, Kamus Al-Ma'ani derajat. Al-Aliyati. Google Translate yang tinggi, Google Lens yang tinggi, Kamus Al-Ma'ani orang-orang yang lebih tinggi. Selanjutnya Al-Farodisi. Google Translate surga, Google Lens surga, Kamus Al-Ma'ani surga, nirwana, firdaus. As-Soimina. Google Translate mereka yang berpuasa. Google Lens mereka yang berpuasa. Kamus Al-Ma'ani laki-laki yang berpuasa. Selanjutnya Tangduru. Google Translate kamu lihat. Google Lens kamu lihat. Kamus Al-Ma'ani melihat, memandang, mengamati, menatap. Selanjutnya ini bukti gambar terjemah menggunakan Google Translate. Seperti ini. Yang selanjutnya ya ini gambar, bukti gambar terjemah menggunakan Google Lens. Selanjutnya yaitu ini bukti gambar terjemah menggunakan Kamus Al-Ma'ani. Selanjutnya yang kedua mencari minimal 5 kalimat yang diartikan menggunakan Google Lens dan Google Translate. Kalimatnya la yang bagi an taqtasira ala siyami Ramadana. Arti dari Google Translate seharusnya tidak terbatas pada puasa Ramadan saja. Arti dari Google Lens seharusnya tidak dibatasi saat puasa Ramadan. Selanjutnya, fatat rukat tijarata bin nawafili wakas bidarojatil aliyati fil farodisi. Arti dari Google Translate, jika Anda meninggalkan perdagangan sukarela dan mendapatkan nilai tinggi di surga. Arti dari Google Lens, jadi Anda harus berhenti melakukan perdagangan sukarela dan mendapatkan nilai tinggi di surga. Selanjutnya, fatahassaru idza nazarta ila shaimina kama tangduru inal kaukabid duryi wa hum fi a'la illiyun. Arti dari Google Translate, sedih rasanya jika memandang orang-orang yang berpuasa seperti memandang bintang yang bersinar, padahal mereka berada di langit tertinggi. Arti dari Google Lens, maka sedihlah kamu jika melihat orang-orang yang berpuasa seperti kamu melihat bintang. Bintang terang padahal mereka sedang berpuasa lebih tinggi dari alien.
Selanjutnya wal ayyamul fadilatul lati syahidatil asbaru bisyarafiha. Arti dari Google Translate dan hari-hari baik yang terjadi saksi kabar kehormatan mereka. Google Land dan hari-hari baik yang akan datang berita itu memuji kehormatannya. Selanjutnya wajazi lisawabi fi siyamiha. Arti dari Google Translate ada pahala yang besar atas puasanya. Google Land mengartikan dan pahala puasanya sangat besar. Hanya itu bukti gambar terjemah menggunakan Google Translate seperti ini. Ini bukti gambar terjemah menggunakan Google Lens. Yang ketiga, dari terjemahan nomor 2 diterangkan terjemahan yang benar menurut pemateri. Yang pertama, seharusnya tidak dibatasi saat puasa Ramadan. Yang kedua, jadi Anda harus berhenti melakukan perjalanan dengan sukarela dan mendapatkan nilai tinggi di surga. Yang ketiga, maka sedihlah kamu jika melihat orang-orang yang berpuasa seperti kamu melihat bintang terang pada mereka berada di langit tertinggi. Yang keempat, dan hari-hari baik yang akan datang berita itu memuji kehormatannya. Yang kelima, dan pahala puasanya sangat besar. Selanjutnya yaitu penjelasan keseluruhan materi. Materi di atas menyajikan berbagai aspek penting terkait puasa dalam Islam dengan pendekatan yang spiritual dan praktik. Berikut ulasan dan kesimpulannya. Ulasan yang pertama, satu, nilai spiritual puasa. Makalah ini menekankan bahwa puasa bukan sekadar menahan makanan dan minuman, tetapi sebuah ibadah yang mendalam untuk menjelaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk lebih memahami tujuan sejati dari puasa sebagai bentuk pengendalian diri dan penguatan spiritual. Yang kedua, keutamaan hari dan bulan tertentu. Diuraikan tentang hari-hari dan bulan-bulan memiliki keutamaan khusus dalam Islam, di mana berpuasa pada waktu-waktu tersebut dianggap lebih diberkahi dan membawa pahala yang besar. Ini memotivasi umat Islam untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut dengan beribadah lebih intensif. Yang ketiga, etika dan amalan selama puasa. Makalah ini mengingatkan umat muslim untuk menjaga perilaku dan ucapan selama berpuasa, seperti menjauhi kebohongan, ghibah, dan perilaku buruk lainnya. Pentingnya menjaga mata, lidah, dan telinga dari yang haram juga ditekankan sebagai bagian integral dari ibadah puasa. Selanjutnya yang keempat, penerimaan amal kebaikan. Terdapat penekanan bahwa Allah SWT akan memberi balasan besar atas amal baik yang dilakukan selama bulan Ramadan dan pada waktu-waktu puasa lainnya. Hal ini memotivasi umat Islam untuk lebih giat dalam melakukan amal ibadah selama periode puasa. Yang kelima, pengertian tentang puasa. Dijelaskan bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan juga mencakup pengendalian diri dan hawa nafsu dan peningkatan ketakwaan. Makalah ini mengajak umat muslim untuk memahami secara mendalam arti sebenarnya dari ibadah puasa dalam konteks spiritual dan keagamaan. Yang keenam, hadis dan nasihat Nabi disertakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan dan motivasi tambahan untuk praktek puasa yang benar dan bermakna. Hadis-hadis ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran spiritual dan kepatuhan kepada ajaran agama dalam menjalani ibadah puasa. Catatan penting, kehati-hatian meskipun aplikasi digital dapat membantu, Anda tetap harus berhati-hati dan tidak sepenuhnya bergantung pada hasil terjemahan, terutama untuk memahami kitab kuning. Perlu bimbingan guru. Tetap penting untuk mendapatkan bimbingan dari guru atau ulama yang ahli dalam bidang ini agar pemahaman Anda tidak menyimpang dari ajaran yang benar. Referensi terpercaya. Selain aplikasi digital, gunakan juga referensi terpercaya seperti kitab-kitab klasik dan buku-buku penjelasan untuk memperkaya pemahaman Anda. Kesimpulan, pemanfaatan aplikasi digital seperti Google Lens, Google Translate, dan Kamus Al-Ma'ani dapat membantu mempermudah proses pembelajaran kitab kuning, khususnya dalam memahami makna kata-kata dan kalimat-kalimat sulit.
Yang kedua, pendampingan guru. Meskipun aplikasi digital berguna, bimbingan dari guru atau ulama yang ahli tetap diperlukan untuk memastikan pemahaman yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, komitmen belajar. Dengan memanfaatkan alat bantu digital dan tetap berkomitmen untuk belajar secara mendalam, umat Muslim dapat memperkaya pemahaman mereka terhadap Kitab Kuning dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penutup, aplikasi digital Google dan Google Translate manfaatnya mempercepat proses penerjemahan dan pemahaman teks Kitab Kuning. Catatan penting, tetap perlu berhati-hati dan tidak sepenuhnya bergantung pada hasil terjemahan. Kamus Al-Ma'ani manfaatnya memberikan terjemahan dan penjelasannya akurat sesuai konteks Kitab Kuning. Catatan penting untuk mendapatkan bimbingan dari guru atau ulama yang ahli. Referensi terpercaya memperkaya pemahaman terhadap Kitab Kuning. Catatan penting menggunakan berbagai sumber referensi, tidak hanya aplikasi digital. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.